beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Kali ini Padepokan Tengger benar-benar berkabung. Karena dua orang yang mereka kuburkan adalah sahabat-sahabat yang baik, yang selama ini hidup dan tinggal bersama mereka dalam suka dan duka. Sementara itu di tempat lain, nampak seekor kuda dipacu menuruni lereng Tengger. Rencanaku berjalan dengan lancar. Padepokan Tengger pasti geger. Sekarang mereka pasti sedang mengerumuni mayat dua orang sahabat mereka yang kubunuh semalam. Pasti mereka tidak akan terima melihat dua orang teman mereka terbunuh dengan semena-mena. Bukan siapa-siapa yang kuharapkan. Aku hanya mengharapkan Wong Agung itu sudi mengayunkan kakinya menuruni lereng Tengger untuk mencari Arya Kamandanu. Sekarang aku harus mencari tempat persembunyian yang aman. Untuk sementara waktu, aku tidak akan nampakkan diri. Sebab kalau sampai mereka tahu bahwa hal itu adalah pekerjaan Dewi Sambi, rencanaku bisa morat-marit di jalan.
Kalian tidak perlu terpengaruh oleh dua peristiwa menyakitkan akhir-akhir ini yang telah menimpa Padepokan Tengger yang kita cintai. Justru karena peristiwa itu, kalian harus semakin mawas diri, semakin tabah dan teguh kepada pendirian. Serahkan saja segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Dan ingat baik-baik, aku tidak mengizinkan seorang pun di antara kalian turun gunung untuk mengadakan pembalasan. Siapa yang melanggar peringatanku ini bukan lagi murid guru Jana Mahatwija. Adi Jananan. Iya, Kakak. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa guru bersikap lembek seperti ini. Ya, mungkin guru bermaksud mencari sendiri pembunuh itu. Aku tidak yakin kalau guru akan melakukannya. Adi Janalalu. Iya, Kakang Sudrapalong. Malam ini juga aku akan turun dari lereng Tengger. Aku harus dapat menemukan orang yang bernama Arya Kamandano. Jana Lelung adalah murid kesayangan Wong Agung, sedangkan Sudrapalong adalah murid paling tua. Dua orang kakak adik seperguruan itu sudah sejak lama menjalin hubungan kekeluargaan yang syarat gaib. Di samping mereka berdua ada dua orang siswa lain yang dianggap cukup berbakat dan berkenan di hati guru Jana Mahatwija. Mereka adalah Sangu Pawang dan Lawarimbu. Malam itu Sudrapalong dan Jana Lelung bicara perihal dua peristiwa pembunuhan yang menimpa Padepokan Tengger. Jana Lelung terkejut mendengar Sudrapalong berniat turun gunung untuk mencari Arya Kamandano. Jangan, Kakang Sudrapalong. Aku harus turun gunung. Jangan. Nanti guru marah sekali. Ingat apa yang telah dipesan beliau. Kita dilarang bertindak. Kita harus tetap tinggal tenang seperti biasa. Mana bisa kita tetap tinggal tenang? Raja Kitri dan Jawala terbunuh. Mereka adalah teman-teman kita yang terbaik. Mereka murid-murid yang setia dan jujur. Dan mereka mempunyai rasa setia kawan yang tebal. Tidak, Janagan. Aku akan merasa berdosa jika tetap tinggal di sini dan tidak berbuat sesuatu pun. Itu artinya kau membangkang perintah guru. Demi langit dan bumi, aku tidak bermaksud melawan guru. Beliau adalah orang yang paling kuhormati di muka bumi ini. Kalau aku nekat turun gunung, maka ini kulakukan demi nama baik perguruan kita, Janagal. Sama sekali aku tidak bermaksud membangkang perintah guru. Tapi Kakak, kemampuan kita masih belum seberapa tinggi. Sedangkan Kakang Bajil saja tidak berdaya menghadapi pendekar pedang naga puspa itu. Mengapa kau tidak bersabar dulu, Kakang? Guru sendiri sudah berkata bahwa tak lama lagi beliau akan menurunkan ilmu pukulan segara geni tataran paling tinggi pada kita. Tidak, Adi Janaletu. Aku tidak perlu menunggu lebih lama. Sekalipun Arya Kamandano mempunyai kesaktian bagaikan Dewa Wisnu, aku tidak akan gentar. Sudahlah, kau tidak perlu cemas. Aku dapat menjaga diriku. Pokoknya malam ini juga aku akan mencari Arya Kamandano dan mengajak berhitung dengannya. Tapi Kakang, bagaimana kalau nanti guru menanyakanmu? Katakan saja terus terang pada beliau. Katakan bahwa Sudrapalong bukan bermaksud membangkang, dan Sudrapalong turun gunung untuk mencari orang yang telah mencembarkan Padepokan Tengger. Nah, Adi Janaletu, aku pergi. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali. Hati-hati, Kakang Sudrapalong. Malam penuh kabut. Udara dingin menggigit sampai ke tulang sumsum. Sudrapalong diam-diam meninggalkan Padepokan Tengger.
Jana lalu mengawasi kepergian kakak seperguruannya dari halaman. Setelah tubuh Sudra Palong lenyap di balik kabut malam, barulah dia kembali melangkah ke pondoknya. Sutra Palung, akhirnya kau langgar juga peringatanku. Dasar murid keras kepala. Apa yang kau cari, Sutra Palung? Kelakuan anak itu benar-benar telah membuatku kecewa. Dengar anak-anak. Jangan ada di antara kalian mencontoh sikap saudara tuamu itu. Sutra Palung telah merasa lebih pintar dari gurunya sendiri. Jana Lelung. Iya, Guru. Apa yang telah dikatakan anak tidak tahu diri itu padamu? Ampun, Guru. Kakang Sudra Palung hanya mengatakan bahwa dia tidak bermaksud membangkang perintah Guru. Pintar ngomong. Belajar dari mana dia bisa berkata-kata seperti itu? Mulutnya mulai berbisa. Sanggu Bawang dan kau, Lawarimbu. Iya, Guru. Hari ini kalian berdua kutugaskan mencari Sudra Palung. Suruh dia kembali ke Padepokan Tengger dan menemui aku secepatnya. Maaf, Guru. Bagaimana kalau Kakang Sudra Palung menolak? Kalau dia menolak, katakan jangan lagi berani datang ke lereng Gunung Tengger. Katakan bahwa dia bukan lagi murid Wong Agung. Baik, Guru. Kapan kami harus berangkat? Sekarang juga kalian berangkat. Tapi ingat, jangan kalian kembali sebelum bertemu dengan Sudra Palung. Dan jangan sampai lupa, kalian turun gunung hanya untuk mencari saudara tuamu, bukan untuk tujuan yang lain. Baik, Guru. Kita akan mencari Kakang Sudra Palung. Iya, kemana saja. Yang penting kita bisa menemukannya. Aku sama sekali tidak mempunyai pengalaman di luar Padepokan. Sama. Aku juga tidak punya pengalaman apa-apa. Ayo, kita jalan lagi. Kalau kita berjalan cepat, siapa tahu kita dapat menyusul Kakang Sudra Palung. Ayo, Lawarimbu. Iya, hati-hati Sanggu Bawang. Jalannya licin dan terjal. Sementara itu, Sudra Palung terus berjalan dan dia sudah semakin jauh meninggalkan Padepokan Tengger. Sekarang dia sudah hampir tiba di kaki Gunung Tengger. Ketika sedang melepaskan lelah di bawah pohon rindang, mendadak Sudra Palung mendengar gemerisik langkah manusia. Dia segera mengendap menghampiri rumpun semak belukar. Mau apa kau, ha? Mau apa kau mengganggu aku, ha? Maaf, Nek. Saya tidak tahu kalau Nenek. Saya kira ada binatang buas bersembunyi di balik rumpun belukar. Binatang buas? Kamu itu yang buas. Orang sudah tua begini kau mau dibekap, ha? Kalau kau senang wanita sana, cari yang masih muda. Ngotori saja sisa-sisa hidupku. Maaf, Nek. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak sengaja, Nek.
Sudah. Jangan ngomong lagi. Sana pergi. Maaf, Nek. Bolehkah saya bertanya sedikit? Mau bertanya kok pakai sedikit-sedikit. Tanya saja yang banyak sekalian. Mau tanya apa, anak muda? Apa yang ingin kau ketahui? Nek, saya datang dari lereng Tengger. Saya adalah murid paling tua Padepokan Tengger. Nama saya Sudra Palong. Begitu. Lalu apa yang ingin kau tanyakan padaku, Sudra Palong? Maaf, Nek. Apakah Nenek pernah mendengar nama Arya Kamandanu? Konon kabarnya dia adalah seorang pendekar. Apa kau menanyakan nama itu, ha? Tidak apa, Nek. Saya hanya sekedar ingin tahu saja. Tapi kalau ada kesempatan menemuinya, saya ingin sekali berguru pada pendekar tangguh itu. Apa memang benar dia pendekar pilih tanding, Nek? Iya. Konon kabarnya begitu. Tapi maaf saja, saya tidak begitu tahu soal Arya Kamandanu itu. Kau cari saja keterangannya pada orang lain, ya. Kalau begitu, maafkan saya, Nek. Maaf karena saya telah mengganggu Nenek. Sudra Palong mengangguk sebelum melangkah pergi untuk meneruskan perjalanannya. Begitu tubuh Sudra Palong lenyap di balik pohon-pohon liar, maka nenek-nenek itu meluruskan punggungnya yang bongkok. Rupanya Wong Agung belum sudi turun gunung. Dia hanya menyuruh salah seorang muridnya untuk mencari Arya Kamandanu. Sudra Palong. Kau hanya akan mencari mati jika ingin bertarung dengan Arya Kamandanu. Tapi aku tidak peduli. Kalau kau mampus nanti, maka mayatmu akan kulempar ke depan hidung gurumu. Jalanan Sudra Palong. Sekarang marilah kita lihat suasana sebuah desa di kaki Gunung Bromo. Desa Hanyiru terletak di daerah perbukitan, kurang lebih 100 pal sebelah timur laut kota tua Singasari. Sudah beberapa hari ini desa Hanyiru kelihatan sunyi dan lengang. Apalagi jika malam tiba, tak seorang pun nampak melintas di jalan. Desa tersebut tercekam oleh kesunyian yang aneh, mirip kesunyian sebuah kuburan tua, kesunyian yang mengerikan. Malam itu di serambi kediaman kepala desa, penuh orang. Tak kurang 40 warga desa berkumpul sambil membicarakan peristiwa pahit yang akhir-akhir ini menimpa desa Hanyiru. Aku tidak yakin itu perbuatan manusia. Pasti pelakunya demit atau setan-setan jahat. Tapi dia menggunakan senjata tajam. Hampir seluruh korban terdapat luka-luka di bagian tubuhnya. Dan dia selalu menuliskan di punggung korban dengan tinta darah. Tulisan itu selalu sama bunyinya. Pendekar syair berdarah. Demit atau setan juga mempunyai kelakuan yang aneh-aneh. Mereka juga bisa saja membunuh dengan senjata tajam. Ya, sudahlah. Kalian tidak perlu bertengkar soal itu. Siapapun pelakunya, entah demit atau setan atau manusia biasa, yang jelas perbuatannya itu sangat jahat. Kekejaman yang dilakukannya benar-benar di luar batas. Sekarang bagi kita yang penting ialah berjaga-jaga. Kita harus selalu waspada agar jangan sampai jatuh korban lagi. Maaf Bapak Kepala Desa. Bagaimana dengan bantuan keamanan dari pemerintah Majapahit? Aku sudah menghadap Aku Tumapel. Katanya dalam 2-3 hari ini mereka akan mengirim beberapa orang prajurit untuk mengadakan penelitian sekaligus penjagaan di desa Hanyiru. Kita sabar saja menunggu. Ketika mereka sedang sibuk berbincang-bincang, mendadak terdengar teriakan seorang warga desa. Tolong Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, tolong. Celaka Pak Kepala Desa. Saya melihat. Iya, tenang. Oh, Ya, jangan bicara seperti orang gagap begitu. Iya. Tenangkan dulu pikiranmu. Ya,
Atur dulu napasmu. Ini ada apa? Kau berlari-lari seperti dikejar setan begitu? Apa kau telah melihat setan? Iya, Pak Lurah. Iya, setan itu sekarang ada di sana, di simpang jalan menuju desa Hambang. Maksud saya, setan yang akhir-akhir ini telah membunuh warga desa kita. Bagaimana kau bisa yakin bahwa orang itu pembunuh? Nampaknya dia seorang pendekar tangguh, Pak Kepala Desa. Dia sama sekali tidak gentar berdiri di simpang jalan yang sunyi dan gelap. Kami bertiga mengintip dari jauh, dan kami lihat tingkah lakunya benar-benar mencurigakan. Ya. Kalau begitu, ayo kita intip orang itu. Kumpulkan anak-anak, ya. Bawa senjata tajam. Kita amati apa yang akan dilakukan orang itu. Kalau benar-benar tingkah lakunya mencurigakan, kita babas saja. Desa. Orang itu masih berdiri di situ. Sepertinya dia sedang kebingungan. Bukan kebingungan. Pasti dia sedang mencegat korban-korbannya. Bagaimana Pak Kepala Desa? Jelas, tingkah laku orang itu sangat mencurigakan. Untuk apa dia berdiri di situ malam-malam seperti ini? Baik. Ayo, kalian bersiap-siap. Kita harus meringkus orang itu. Kalau dia memberikan perlawanan, kita bunuh saja. Biar aku yang akan bertanggung jawab. Dalam keadaan gawat seperti ini, kita harus cepat mengambil tindakan yang tegas. Ayo cepat, siapkan senjata kalian masing-masing. Suasana tegang mencekam di hati warga desa Hanyiru. Kepala desa menggenggam sebuah tombak pendek. Setelah semuanya siap, maka kepala desa Hanyiru melompat ke depan, diikuti oleh warga desanya. Ayo, tangkap dia! Tunggu. Ada apa ini? Mengapa kalian menyerangku? Apa salahku? Jangan banyak mulut. Bukankah kau yang mengaku sebagai pendekar saya berdarah? Kau sudah membunuh 2 orang warga desa kami, dan kami tidak terima. Ayo, menyerahlah. Kira kalian telah salah paham. Sudah. Jangan dengarkan anak-anak. Ayo, sikat saja. Bunuh saja pendekar jahat itu. Ayo, sikat. Warga desa Hanyiru begitu mendengar aba-aba kepala desanya langsung menyergap. Pertarungan sengit segera terjadi. Mereka terus merangsek, menyergap dari kiri kanan. Sudra Palung, pendekar yang dicurigai itu terpaksa memberikan perlawanan habis-habisan. Tapi karena jumlah mereka terlalu banyak, akhirnya Sudra Palung memilih kabur. Awas, dia kabur. Ayo kejar. Sayang sekali. Sebenarnya kita sudah hampir dapat meringkusnya. Iya. Orang itu punya ilmu yang tinggi juga rupanya. Dia dapat lolos dari serangan kita, walau hanya dengan tangan kosong. Kurang ajar. Sekalipun dia punya ilmu setinggi bukit Hanyiru, tapi jumlah kita cukup banyak. Mestinya dia memang bisa kita bunuh beramai-ramai. Kalau dia tidak kabur, kita pasti berhasil mencincang tubuhnya. Biarkan dia kabur. Kalau bukan kita yang membunuhnya, pastilah orang-orang desa lain. Iya betul. Ayo, kita kembali lagi. Ya. Tapi ingat, kita harus selalu waspada. Ayo.
desa Hanyiru kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara itu Sudra Palong masih terus berlari menyeberangi daerah Tegalan. Dan tak lama kemudian dia masuk daerah Hampar. Orang-orang desa itu mencurigaiku. Untung aku segera kabur. Kalau tidak, keadaanku pasti akan repot. Jumlah mereka terlalu banyak. Nampaknya mereka tidak lagi mengejarku. Pendekar syair berdarah. Siapa pendekar syair berdarah itu? Hampir setiap warga desa yang kulewati selalu membicarakannya. Nampaknya orang yang menyebut dirinya pendekar syair berdarah itu telah membunuh banyak orang. Persetan dengan orang itu. Aku tidak punya urusan dengannya. Sudra Palong bermaksud meneruskan perjalanannya menuju desa Hapa. Tapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang sangat tajam mengawasinya dari tempat tersembunyi. Palong terus melangkah perlahan-lahan sambil menyeka keringat yang masih membasahi sekujur tubuhnya. Sementara itu sepasang mata itu masih terus mengawasinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.